Bu Tini, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Tini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Hari ini hanya saja ada hal sedikit yang mau saya ceritakan. Ada masalah sedikit seperti itu, Bu. Iya, saya lihat tadi dari raut muka Ibu sepertinya ada sedikit masalah ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak keberatan, boleh kita berbincang sebentar, Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sekarang lagi ada waktu senggang. Ngomong-ngomong Bu, kira-kira tujuan dari percakapan kita apa ya Bu yang Ibu harapkan? Saya ingin menemukan solusi, Bu, dari masalah saya. Mungkin setelah saya ceritakan hal ini ke Bu Yulia, saya akan mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu. Baik, Ibu Tini mencari gambaran dari permasalahan Bu ya. Baik, Ya. kalau kita lihat nih Bu, dari skala 1 dan 10, kira-kira Ibu sekarang berada di posisi mana ya Bu ya? Posisi sekarang itu, Bu, saya di angka 5, Bu. Oh, di angka 5 ya Bu ya. Iya. Coba ceritakan terlebih dahulu Bu, permasalahan yang Ibu Tini hadapi sekarang. Jadi begini, Bu, saya itu punya siswa ya, Bu ya. Mereka itu tidak berani untuk tampil ke depan, untuk bertanya ataupun menjawab, atau mempresentasikan hasil diskusi ke depan, atau mengungkapkan ide, Bu. Jadi mereka itu tidak percaya diri atau malu, Bu, seperti itu. Nah, ini membuat saya pusing, Bu. Baik, tadi Bu Tini bilang ya, ada siswa Ibu yang tidak percaya diri ya Bu ya, atau malu jika diminta untuk tampil ke depan atau mengemukakan pendapatnya ya Bu ya tadi ya. Apakah Ibu sudah menelusuri dan mengetahui penyebabnya Bu? Sudah, Bu, saya sudah memanggil dan menanyakan kepada anak tersebut, mengapa dia tidak berani dan malu untuk tampil ke depan dan menyampaikan pendapat saat belajar, Bu. Baik, baik begitu ya Bu ya. Lalu dari pengamatan Bu Tini nih, apa yang menyebabkan anak tersebut bisa tidak mempunyai keberanian untuk maju ke depan atau mengungkapkan pendapatnya Bu? Jadi Bu, setelah saya amati, anak tersebut ternyata emang orangnya itu pemalu, Bu. Selain pemalu juga, dia itu orangnya minder, sehingga tidak ada yang mau berteman dengannya, itu menurut dia, Bu ya. Jadi itulah yang menyebabkan dia itu menjadi malu kalau untuk tampil ke depan, seperti itu, Bu. Oke, oke, baiklah Bu Tini. Jadi anak tersebut merasa minder ya Bu ya dengan teman-temannya. Iya, Nah, iya. kira-kira Bu, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu Tini harapkan kepada muridnya Bu? Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut itu, Bu, menjadi siswa yang pemberani, siswa yang penuh kepercayaan diri, seperti siswa-siswa yang lain. Kalau disuruh ke depan, dia mau. Kalau sedang diskusi, dia aktif. Seperti itu, Bu, harapan saya kepada siswa saya itu, Bu. Iya, harapan Ibu untuk tampil percaya diri ya Bu ya ke depan ya Bu ya. Iya, iya. Kalau begitu Bu Tini, hal-hal apa yang bisa Ibu Tini lakukan untuk meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid Ibu Tini? Hal yang saya lakukan untuk meningkatkan keberanian itu, Bu, saya memberikan kesempatan, Bu, untuk mereka tampil ke depan. Maksudnya saya memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk tampil ke depan sehingga mereka itu mempunyai keberanian dan tidak merasa malu lagi serta tumbuh kepercayaan diri mereka, Bu, untuk tampil ke depan. Begitu, Bu. Oke, oke. Jadi Ibu menyuruh siswa tersebut untuk tampil ke depan agar bisa berani ya Bu ya, melatih keberanian untuk Ya, tampil ke ya. depan. Baik. Bisa Oke, berani, baik, baik Bu. ya kan dia aktif kan seperti itu. Oke, siap Bu, siap. Baik Bu, apakah ada metode yang Ibu gunakan berhasil?
Kalau untuk metode, Bu, itu saya sudah melakukan dengan pada saat belajar itu, Bu, saya kan dengan diskusi, Bu, ya. Jadi anak-anak itu saya ajak diskusi. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, Bu. Nah, di situ nanti siswa itu berdiskusi untuk menyelesaikan semua permasalahan atau semua hal-hal yang ada yang perlu diselesaikan di dalam LKPD dengan berkelompok. Nah, dari situ nanti hasil diskusi mereka, mereka akan sampaikan ke depan atau akan mereka presentasikan ke depan kelas dan juga mereka membuka sesi tanya jawab. Nah, dari situ mereka nantinya akan terbentuk keberanian, Bu, untuk mengungkapkan ide-idenya, kemudian untuk tampil ke depan, Bu. Seperti itu, Bu. Luar biasa ya Bu Tini ya. Ibu sudah memilih model pembelajaran yang tepat yaitu discovery learning ya Bu tadi ya Bu ya. Jika kita rating nih Bu, dari skala 1 sampai 10, pada angka berapa Bu tingkat keberhasilan metode pembelajaran itu yang Ibu tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri kepada murid tersebut? Kalau di rating itu pada angka 9, Bu. Angka 9. Sudah Angka bagus ya Bu ya. Tadi kalau sebelumnya murid Ibu sudah di angka 5 ya, tapi sekarang 9. sudah di angka 9. Luar biasa Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Semangat buat Ibu Ibu Tini. Baik Bu, selanjutnya nih Bu, apa saja sih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan, mungkin saya akan segera menerapkan, Bu, ya. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi dan juga berdiskusi serta tanya jawab seperti yang saya bilang tadi, serta mengupdate cara belajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, Bu. Sangat bagus sekali ya Bu Tini ya. Bagaimana Ibu segera menerapkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Baik Bu Tini, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Tini dalam menyusun maupun melaksanakan rencana pembelajaran tersebut Bu? Yang membantu itu tentu saja yang pertama itu, Bu, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu, ya, dengan rekan sejawat, kemudian dengan siswanya tentu saja, Bu, yang sudah pasti. Kemudian juga saya menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan wali murid atau orang tua siswa. Baik Bu ya, saran dari kepala sekolah, rekan sejawat ataupun wali murid itu sangat perlu ya Bu ya Ya. di disampaikan ya kepada wali, terutama kepada wali murid ya. Nah, kira-kira nih Bu, berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Tentu saja saya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu, ya. Hal ini akan saya laksanakan. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama. Karena semuanya itu tidak bisa terjadi secara instan ya, Bu, ya. Iya, iya betul sekali Bu. Semuanya butuh proses ya Bu ya. Nah, Iya. kapan sih Ibu Tini akan melakukan rencana tersebut Bu? Secepatnya, Bu. Secepatnya saya akan terapkan agar murid saya itu mendapatkan hak belajar mereka ya, Bu, ya. Sehingga terlaksananya proses pembelajaran yang bermakna, kemudian berpihak kepada murid dan sesuai dengan tuntutan zaman, Bu. Oke, luar biasa Bu Tini ya. Bagaimana kita sebagai guru membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Oke, oke. Ya. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik Bu? Saya mungkin tetap konsisten seperti itu, Bu. Saya harus konsisten untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus update dengan perkembangan dunia pendidikan, sehingga saya dapat meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang guru agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dan tentu saja berpihak kepada mereka. Wah, luar biasa Bu Tini ya. Konsisten itu konsisten dengan untuk terus belajar ya Bu dan mengupdate segala informasi itu yang pasti guru butuhkan Bu ya. Nah, kira-kira Bu,
ada dukungan pihak lain nggak yang Ibu butuhkan? Kalau untuk dukungan itu tentu saja kalau dari sekolah itu sudah pasti ya Bu, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, ya juga siswa dan orang tua. Tetapi itu yang lebih saya tekankan itu pada diri saya sendiri. Saya nantinya akan harus tetap konsisten dengan apa yang akan saya lakukan untuk melaksanakan rencana saya ini demi apa meningkatkan dan menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid Bu. Baiklah Bu Tini, semangat ya Bu Tini. Semoga rencana Ibu itu berjalan dengan lancar ya Bu. Apa yang Ibu harapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Tini. Nah, bagaimana sih perasaan Bu Tini setelah kita berbincang hari ini? Masya Allah Bu, perasaan saya sangat lega sekali dan senang sekali ya Bu ya. Saya merasa sudah menemukan solusi dari masalah ini Bu. Saya lega dan senang sekali Bu. Ya, Sudah lega dan senang sekali ya Bu ya. Nah, iya. kalau begitu Bu, alhamdulillah syukur ya Bu ya. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang dan untuk berbincang seperti ini Bu ya, sehingga saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada Bu Yulia ya Bu ya. Sama-sama Bu Tini ya, saya juga senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa selalu berbagi ya Bu. Kalau sudah rencana Ibu berhasil dilakukan, kita sharing-sharing lagi ya Bu ya. Oke, kalau begitu Bu, sampai jumpa ya Bu ya. Sampai jumpa Assalamualaikum kembali Bu. Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Tini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak